Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin tanya ke Mbak Tina dulu. Mbak Tina, ini kan wacana pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi disebut sebagai langkah akselerasi pemerintah untuk memperkuat arus investasi ke Indonesia. Kalau evaluasi yang dilakukan BKPM sendiri seperti apa selama ini? Jadi sebetulnya sejak Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Kepala BKPM, alhamdulillah realisasi investasi selalu melampaui target setiap tahunnya. Jadi di tahun 2020 ini sebetulnya target awal adalah 886 triliun, tetapi itu sebelum pandemi. Kemudian ada revisi menjadi 817 triliun dan di Januari kemarin BKPM sudah mengumumkan dengan capaian 826,3 triliun, artinya melampaui target. Memang bukan masa yang mudah. Tadi Mas Adi sampaikan pandemi ini tentu semua kita pahami bahwa tidak pernah disangka, tidak pernah diduga dan belum tentu kapan berakhirnya. Sementara itu dari sisi dampak, pertama adalah kesehatan yang kemudian melompat kepada dampak ekonomi dan pada dampak sosialnya. Di sisi tersebut kami melihat bahwa BKPM berusaha menghadirkan terobosan-terobosan. Tadi Mas Adi misalnya sampaikan, betul, Bapak Presiden pernah mengeluhkan di tahun 2019 awal dan pertengahan, mengapa kemudian pada saat ada perang dagang antara Amerika dan China atau Amerika dengan Tiongkok, kenapa kemudian investornya datangnya bukan ke Indonesia tapi ke negara lain. Dan kemudian di tahun lalu, alhamdulillah, BKPM kemudian menerapkan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menggandeng perusahaan yang melakukan relokasi investasi yang dari Tiongkok dan juga negara lain untuk masuk ke Indonesia. Nah sekarang sudah terbukti hasilnya, ada lebih dari 16 perusahaan yang sudah memutuskan merelokasi usahanya ke Indonesia, dan beberapa sudah groundbreaking dan bahkan di tahun ini sudah ada yang akan produksi, diantaranya perusahaan dari Taiwan. Dan ini adalah langkah-langkah cepat yang memang betul Mas Adi sampaikan bahwa Presiden ingin bergerak cepat, ingin menghadirkan legacy. Karena kalau kita bicara investasi, maka dampak bergandanya atau multiplier efeknya itu sangat besar. Tidak hanya kemudian kepada penciptaan tenaga kerja tentunya, tetapi juga kepada penerimaan pajak. Kepada bagaimana kalau targetnya adalah ekspor untuk substitusi impor juga. Jadi memang ini adalah upaya Presiden untuk semakin tangkas, semakin agile, apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi ini setiap negara berusaha melakukan proteksi terhadap dirinya masing-masing, dan di titik itu Indonesia berusaha melakukan bertahan, tapi juga mengajak investor untuk datang ke Indonesia. Artinya kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa PMDN menyumbangkan 50,5% dari total realisasi investasi di tahun 2020, ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama sebetulnya para pengusaha dalam negeri, para investor dalam negeri memiliki kemampuan atau resiliensi yang baik di masa pandemi. Tetapi di sisi lain, dengan merosotnya FDI atau Foreign Direct Investment yang tidak sampai 5%. Jadi kalau dari sisi kajian misalnya World Economic Forum menyampaikan bahwa FDI di berbagai negara akan turun 30%, di Indonesia tidak sampai 5%. Artinya apa? Indonesia masih memiliki daya tarik, tapi tidak cukup dengan hanya instrumen-instrumen yang sifatnya hanya sementara. Maka itulah hadir Undang-Undang Cipta Kerja untuk upaya jangka panjang, dan juga kementerian ini kami memandangnya sebagai upaya Presiden untuk memiliki tapak yang panjang bagaimana upaya investasi ini sesuatu yang menjadi komitmen besar dari pemerintah. Baik, saya ingin tanya ke Pak Adi. Pak Adi, kalau yang Anda nilai sendiri seperti apa transparansi dari pemerintah dalam menginformasikan wacana penambahan kementerian baru ini yang mengurusi wilayah investasi? Ya, Pak Adi, mungkin bisa di-unmute? Ya. Oke. Saya kira pemerintah cukup transparan, pertama karena ini disampaikan secara terbuka melalui media. Ada penggabungan kementerian dan ada satu kementerian baru yang kemudian dibuka. Apalagi pada saat yang bersamaan pemerintah dengan DPR ini kan melakukan RDP, meminta persetujuan soal penggabungan menteri gitu ataupun kementerian, dan kemudian membuka departemen dan kementerian yang baru. Adalah sesuatu hal yang sebenarnya secara terbuka ingin dilihat oleh Jokowi bahwa ada perampingan supaya kerja-kerja penting yang cepat dalam menangani persoalan di tengah keterbatasan corona ini bisa diakselerasikan dengan cepat. Yang kedua, saya menangkap secara umum, kalau pada periode pertama Jokowi itu dianggap sebagai bapak pembangunan karena begitu banyak infrastruktur yang dibangun, sepertinya
di periode yang kedua ini satu hal yang ingin ditinggalkan oleh Jokowi, yaitu legacy di bidang ekonomi. Makanya ketika infrastruktur dibangun di mana-mana sebagai upaya untuk mempercepat akselerasi pembangunan terutama di bidang ekonomi, maka pada saat yang bersamaan di periode kedua dengan berbagai instrumen regulasi, dengan merampingkan sejumlah keputusan-keputusan yang dianggap selama ini menghambat overlapping, itu kemudian diterjemahkan mulai tahun ini bahwa sektor investasi, sektor ekonomi adalah satu hal yang mesti ditinggalkan di akhir masa jabatan Jokowi. Saya sih menangkapnya begitu. Ini bukan soal bagi-bagi kekuasaan politik lagi, ini bukan soal bagaimana Jokowi misalnya membangun citra, tidak, tapi sebagai upaya satu legacy yang bisa ditinggalkan untuk periode yang akan datang. Kira-kira begitu substansi diskusinya. Mohon maaf Mbak, diskusinya saya harus akhiri sesuai dengan saya bahwa jam 7.30 saya harus undur diri. Semoga kita semua sehat. Mbak Tina, sukses. Semoga menjadi kementerian yang baru ini ya. Baik. Dan selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih banyak. Sukses Mas Adi. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adi sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini. Nah, saat ini kita lanjutkan diskusi kita dengan Mbak Tina. Mbak Tina, tadi kan seperti penjelasan Anda dari hasil evaluasi BKPM ini sudah capaian target investasinya ini memenuhi atau tercapai, dan sejauh ini sektor bidang apa sajakah yang menarik atau paling diminati oleh investor asing untuk berinvestasi di Indonesia? Saya mau nyambung dulu dari pernyataan Mas Adi dulu terkait dengan apakah sebetulnya legacy yang ingin ditinggalkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Betul disampaikan oleh Mas Adi bahwa di periode pertama fokus kepada infrastruktur yang terus berlanjut sebetulnya di periode kedua ini, tetapi dari sisi investasi, maka infrastruktur ini menjadi instrumen daya tarik bagi investor. Saya boleh sampaikan bahwa di tahun 2020, realisasi investasi Indonesia itu dominan di luar Pulau Jawa, Mbak Gita. Mengapa bisa terjadi? Karena sebelumnya sudah dilakukan pembangunan infrastruktur yang masif selama 5 tahun. Jadi sebetulnya infrastruktur itu sekali lagi dampaknya tidak bisa sekarang dibeli, besok dimakan seperti makanan, tetapi dampaknya jangka panjang. Dan itu sudah dirasakan dari sisi bagaimana minat investasi menjadi lebih tinggi, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, yang berikutnya, kalau kita melihat, Presiden selalu menitipkan beberapa hal kepada Bapak Kepala BKPM. Di antaranya adalah investasi yang kemudian berujung pada transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini diwujudkan di antaranya dengan hilirisasi. Upaya-upaya ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Kita tidak ingin lagi kemudian Indonesia negara yang dianggap selalu kaya atas komoditas, tetapi tidak unggul dalam hal mengelola komoditas. Karena itulah dalam masa periode kedua ini, Bapak Presiden misalnya kita perhatikan di BKPM, kami kemarin sudah mengumumkan di bulan Desember, Bapak Kepala BKPM adanya investasi baterai listrik dari LG. Itu adalah sebetulnya upaya transformasi ekonomi. Bagaimana hilirisasi dikedepankan agar Indonesia menjadi negara maju ke depan, negara industri yang kuat. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa sih kebetulan? Nah, sebetulnya sektor prioritas Indonesia dalam investasi. Di masa pandemi dan ke depan ada beberapa sektor prioritas, diantaranya tentu industri alat kesehatan dan juga farmasi. Kita pahami di masa pandemi ini kita menjadi paham betapa di masa awal sekali di bulan Maret kita sempat dalam kondisi yang cukup kaget karena tersadar bahwa selama ini dominasi alat kesehatan dan farmasi adalah impor. Kemudian berikutnya yang akan dikembangkan adalah industri-industri tentu di sisi pertambangan juga, energi baru terbarukan, dan yang tadi saya sampaikan adalah transformasi ekonomi. Apa-apa yang kita miliki lalu kita olah untuk memiliki nilai tambah, baru kemudian digunakan atau kita pasarkan kepada dunia. Jadi memang mimpi Indonesia untuk menjadi negara atau pusat industri baterai listrik adalah sesuatu yang betul-betul diupayakan dengan keras oleh Presiden, yang dilakukan secara kompak antara Kementerian BUMN, Kementerian tentu Kemenko Marves, lalu juga BKPM melakukan dengan sangat masif. Jadi kalau ditanya apa sektornya, itu adalah sektor-sektor utama. Dan kita sudah bisa melihat-lihatnya Mbak, di realisasi investasi 2020 ada 5 top sektor atau 5 sektor prioritas, dan diantaranya industri ini logam sudah mulai naik dari peringkat 4 ke peringkat 3. Baik.
Nah, Mbak Tina, ini apakah dalam informasi adanya wacana pembentukan Kementerian Investasi, selama ini apakah BKPM mungkin menerima masukan khusus untuk mempercepat arus investasi ke Indonesia? Kalau kita melihat dari sisi bagaimana kemudian hubungan kerja, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa pembentukan Kementerian Investasi ini kami tidak memandangnya sebagai upaya politik, tetapi memang upaya kerja yang dilakukan oleh Presiden. Dan dalam hal bagaimana koordinasi antara arahan dari Presiden kepada Bapak Kepala BKPM, kami melihatnya sangat konstruktif dan Bapak Kepala BKPM menerjemahkan apa-apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden dalam setiap langkah gerak di dalam tubuh BKPM. Jadi kalau misalnya kita melihat kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Anggita, di sana PP nomor 5 yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, ini adalah mimpi besar Bapak Presiden betapa seharusnya ke depan tidak ada lagi proses perizinan yang tidak dilakukan secara elektronik. Semuanya harus dilakukan secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission) yang kebetulan lembaga pengelola OSS adalah BKPM. Jadi ini sebetulnya sekali lagi kalau melihat kepada Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Investasi ini adalah sebuah lembaga untuk mengebut proses implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kami memandangnya seperti itu, Mbak. Baik. Nah, Mbak Tina, ini jika nanti pada akhirnya Pak Bahlil ditunjuk yang akan menjadi Menteri Investasi di Kementerian baru itu, apakah BKPM sudah menyediakan atau mempersiapkan strategi tertentu? Kalau dalam rencana kerja, tentu BKPM memiliki Renstra, dan Renstra ini sudah ditetapkan. Misalnya kita mengetahui bahwa dalam 5 tahun ke depan BKPM harus mencapai target sekitar 5.000 triliun realisasi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bisa di atas 5%. Nah, tetapi kalau ditanya lebih detail bagaimana persiapan kami atas pembentukan Kementerian Investasi, kami bekerja seperti biasa, Mbak Anggita. Sekarang di BKPM kami terus memastikan bahwa proses penyiapan aplikasi OSS berbasis resiko akan berjalan tepat pada waktunya sesuai rencana, karena rencananya akan go live di bulan Juni untuk persiapan dan kemudian akan digunakan secara masif bagi masyarakat di bulan Juli 2021. Jadi tidak ada hal yang spesial dilakukan karena memang sebetulnya sudah ada renstranya, sudah ada rencana-rencana kerjanya, dan kami bersiap atas penyesuaian-penyesuaian nantinya apapun yang ditetapkan oleh Bapak Presiden tentang bagaimana sebetulnya rumusan penyesuaian peran, kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari BKPM dan Kementerian Investasi. Jika kemudian nanti ada penyesuaian yang sifatnya kemudian tanggung jawab bertambah, maka BKPM akan bersiap atas hal tersebut, Mbak Anggita. Baik, nah Mbak Tina, mungkin jika nanti pada akhirnya BKPM ini yang akan menjadi atau dirubah menjadi Kementerian Investasi, posisi BKPM sebagai jembatan penghubung antara investor dan pemerintah nanti seperti apa? Kalau ini sekali lagi kami tidak ingin terlalu berandai-andai ya Mbak Anggita ya, tetapi kami ingin fokus terhadap apa yang dilakukan selama ini. Jadi memang selama ini karena sesuai dengan namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka yang dilakukan oleh BKPM adalah melakukan upaya-upaya yang memang awalnya misalnya dulu kita lebih mengenal BKPM sebagai badan yang mempromosikan investasi, kemudian pengurusan perizinannya. Tetapi Presiden Jokowi menitipkan kepada Bapak Kepala BKPM, Bapak Presiden menitipkan agar tidak hanya kemudian mengurus perizinannya, tapi mengawal. Salah satu tantangan di Indonesia, Mbak Anggita, investor tertarik untuk datang masuk ke Indonesia, tetapi kemudian dalam merealisasikan investasinya ada hambatan-hambatan. Hambatan itu saya sepakat yang disampaikan Mas Adi, ada hambatan di daerah misalnya soal pembebasan lahan, dan juga hal-hal teknis misalnya izin. Izin itu tidak ada kepastian. Izin akan menjadi instrumen hulu bagi para pelaku usaha dalam mengeksekusi usahanya. Kalau perizinannya nggak selesai kan nggak bisa ya Mbak ya, kemudian merealisasikan investasinya. Nah ini ada sebuah pemahaman di mata pelaku usaha selama ini bahwa kalau sudah masuk ke ranah kementerian, lembaga, daerah itu bisa beda-beda perlakuannya. Izin A misalnya munculnya bisa 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 bulan. Nah itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Negara harus memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
Ini yang diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui NSPK, norma standar prosedur kriteria dalam pemberian perizinan berusaha. Dan semuanya terintegrasi nantinya dalam OSS, tidak lagi kemudian tercerai-berai. Yang berikutnya soal siapa pengelolanya. Nah, di daerah nantinya koordinatornya adalah DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, dan di pemerintah pusat adalah BKPM koordinatornya. Jadi ini sekali lagi adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku usaha itu terpenuhi kebutuhannya. Apa sih yang dibutuhkan pelaku usaha? Pelaku usaha membutuhkan kepastian, membutuhkan kecepatan, membutuhkan kemudahan. Dan dalam banyak kesempatan Bapak Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia sering menyampaikan kalau negara, kalau pemerintah menghambat hulu dari pelaku usaha yaitu perizinan, maka sesungguhnya kita sedang menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja. Kita sedang mengurangi potensi penerimaan negara. Kita sedang menghambat upaya substitusi impor jika kemudian yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah untuk substitusi impor. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang kemudian di BKPM dituangkan dalam kerja-kerja, dan ini sudah sejauh ini alhamdulillah bisa mencapai target, tetapi tentu belum cukup Mbak Anggita. Kita ingin ke depan Indonesia semakin masif, kita makin unggul dalam berbagai hal, termasuk juga jangan lupa kalau tadi di awal saya sampaikan UMKM. UMKM ini penopang ekonomi yang luar biasa Mbak Anggita. Karena kalau kita lihat dari angkatan kerja sekitar 133 juta orang, maka 120 juta terserap oleh UMKM. Baik. Sehingga bagi kami BKPM, kami ingin memastikan bahwa kalau kita bicara investasi, tolong pastikan kita bukan sedang bicara usaha besar saja. Kita sedang bicara UMKM. Kalau kita bicara investasi, tolong pastikan bahwa kita tidak hanya bicara soal PMA, tapi kita bicara soal PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Baik, intinya ini kita berharap apapun keputusan pemerintah nanti ini dapat mewujudkan aspirasi dari pelaku usaha dan juga mencapai target investasi di tahun yang akan datang. Terima kasih banyak Mbak Tina Talisa sudah hadir bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini. Terima kasih Mbak Gita.